dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai komputer dari generasi kedua sebagai penyelesaian dari tugas mata pelajaran informatika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nur Aulia Widiatul Huda dan rekan saya Sandra Sjanatyogo, saya Nida Ufiza. Saya Sandra Admi. Langsung saja kita mulai ke videonya. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input atau data, memprosesnya, lalu menyimpan instruksi, dan menghasilkan output berupa informasi seperti teks, gambar, video, atau audio secara otomatis. Nah, sistem ini bekerja dengan cepat dan tepat berdasarkan perintah yang terprogram, terdiri dari perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan pengguna atau brainware. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, seorang matematikawan asal Inggris yang hidup pada abad ke-19. Nah, Charles Babbage ini disebut sebagai bapak komputer karena beliau merancang analytical engine pada tahun 1837, sebuah mesin hitung mekanis yang menjadi konsep dasar dari komputer modern. Berikut adalah pembagian komputer generasi kedua berdasarkan contoh dan peranannya. Yang pertama adalah komputer bisnis atau komersial. Komputer ini digunakan untuk pemrosesan data atau administratif. Yang kedua adalah komputer ilmiah atau mainframe. Biasanya komputer ini digunakan untuk perhitungan kompleks, sains, dan militer. Dimulai pada tahun 1948, penemu transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemu lain yang berupa pengembangan memori itu, magnetik membantu mengembangkan komputer ke generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan dapat diandalkan. Lebih hemat energi dibandingkan para pendahulu. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Squirrel membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom. Dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua large yang pernah dipasang dan digunakan. Yang pertama di Long Range Radiation Labs di Livermore, California and US Navy Research Development Center di Washington, D.C. Komputer gen kedua menggantikan bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, komputer generasi kedua mulai bermunculan di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Nah, semua komputer generasi kedua ini semuanya menggunakan transistor. Komputer generasi kedua ini juga memiliki sistem-sistem operasi yang dapat diasosiasikan menggunakan printer, penyimpanan disket, dan pemrograman. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 atau IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi keuangan.